Halo teman-teman, kembali lagi di mata pelajaran PPKN. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertemuan ketiga PPKN. Materi pertemuan ketiga PPKN ini kita akan membahas 1. Bhinneka Tunggal Ika, 2. Kebangkitan Nasional, 3. Kerjasama. 1. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Jadi, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. 1. Keragaman suku di Indonesia. Kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa, yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa atau 15,5%, suku Batak sebanyak 8,5 juta atau 3,6%, dan suku asal Sulawesi lainnya sebanyak 7,6 juta jiwa atau 3,2%. 2. Keberagaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Keberagaman ras di Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid banyak mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea tersebar seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Juga ada dalam masyarakat Indonesia. 4. Keberagaman antar golongan di Indonesia. Ukuran atau kriteria yang menjadi dasar penggolongan lapisan sosial dalam masyarakat tersebut biasanya adalah kekayaan, jabatan, pendidikan, dan luasnya ilmu pengetahuan dan keturunan. Contoh munculnya golongan sosial dalam masyarakat yang disebut darah biru, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Pedagang dari bangsa-bangsa lain berdatangan ke Indonesia. Mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya masyarakat Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan kemudian menetap di Indonesia menyebabkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa dalam masyarakat Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, saat ini sudah 16.056 pulau yang sudah didaftarkan di PBB. Pulau-pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke tersebut dihubungkan oleh lautan yang seakan-akan terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya. Berikutnya, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam suatu daerah berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain, seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, kehidupan masyarakat, juga kepercayaan masyarakat suatu daerah. D. Itu ada keadaan transportasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau kepulauan lain. 2. Kebangkitan nasional. Latar belakang ada A. Politik etis yang meliputi irigasi atau pengairan, emigrasi atau perpindahan penduduk, lalu yang berikutnya adalah edukasi atau pendidikan. B. Ada lahirnya golongan terpelajar. Tanpa disadari oleh Belanda, ternyata pendidikan yang sangat dibatasi tersebut telah melahirkan golongan terpelajar dari kalangan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah siswa-siswa Sekolah Dr. Jawa Stovia, School of Learning van
Inländische Artsen. Bagaikan senjata makan tuan, golongan terpelajar inilah kelak menjadi pelopor pergerakan nasional. Pelopor yang menggerakkan masyarakat untuk melawan Belanda melalui organisasi yang teratur dengan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa. Betapa pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia. Namun sebaliknya betapa berbahayanya pendidikan itu bagi pemerintah kolonial Belanda. Faktor yang terakhir adalah C. Tahun 1908 sebagai tahun kebangkitan nasional. Masa tahun 1908 merupakan masa kebangkitan nasional, yaitu masa mulai berkembangnya kesadaran nasional, masa merintis pergerakan nasional. Perjuangan melawan penjajah tidak lagi dilakukan secara fisik dan kedaerahan, tetapi mulai dirintis menggunakan organisasi modern dan bersifat nasional. Setelah Budi Utomo, lahirlah organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam, didirikan oleh seorang intelektual dari Surabaya, Hos Cokro Aminoto. Kemudian muncul pula Indis Party pada tahun 1912, dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surya Diningrat atau Ki Hajar Dewantara. Setelah itu bermunculan pula organisasi-organisasi politik, perkumpulan-perkumpulan pemuda, dan semakin menguatkannya kesadaran nasional untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Lalu yang kedua ada tokoh kebangkitan nasional. Ada Dr. Sutomo, lalu ada Gondo Suwarno, Muhammad Saleh, Gunawan Mangkukusumo, dan Muhammad Sulaiman. Ketiga adalah kerjasama. Kerjasama berasal dari kata bahasa Inggris yaitu cooperation atau cooperative. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerjasama atau bekerja sama. Adapun pengertian kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, atau pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sering disebut juga dengan kata gotong royong. Kerjasama sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia penuh dengan keterbatasan. Dengan keterbatasan tersebut, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Manusia akan mempunyai makna ketika hidup bersama dengan orang lain atau bermasyarakat. Manusia akan merasa memiliki arti ketika berada di sekeliling manusia lain. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, kerjasama sebagai dampak dari interaksi manusia diperlukan untuk terciptanya kehidupan yang harmonis. Lalu dalam kerjasama itu terdapat 3 prinsip. 3 prinsip kerjasama yaitu meliputi berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, lalu yang ketiga ada saling menguntungkan. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama, yaitu 5 bentuk kerjasama. Yang pertama itu kerukunan, kedua bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara 2 organisasi atau lebih. Kooptasi, proses suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi. Lalu ada koalisi, kerjasama yang dilakukan oleh 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang terakhir ada joint venture, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Lalu berdasarkan tempat terjadinya, menurut M. Taufan, menyatakan bentuk kerjasama dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kerjasama primer, yaitu merupakan kerjasama yang terjadi dalam kelompok primer, yaitu keluarga, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah setiap orang yang terdapat dalam lingkungan keluarga. Yang kedua itu adalah kerjasama sekunder, yaitu kerjasama yang terjadi dalam kelompok sekunder, kelompok yang terdapat di luar
dari lingkungan keluarga, misal organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi. Lalu, kerjasama tersebut terdapat faktor yang mendorong terjadi kerjasama antar satu dengan yang lainnya, yaitu adalah motivasi pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, dan tuntutan situasi. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak video sampai akhir. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.